Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Kembali bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi hari ini, sahabat, saya ingin sharing yang mengulas. Ada kisah investor sukses dari start from zero to hero. Paling menginspirasi banyak trader di dunia, dan bagaimana kira-kira rahasia dan tip dan kiatnya. Namun seperti biasanya sebelum saya ulas, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga dalam kesempatan pagi kali ini, Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin diskusi secara private, ya, menanyakan grup WA dan juga live chat saya, silakan add WA saya di description. Ada 5 kisah investor sukses, jadi start from zero to hero ya. Ini paling inspiratif, yang banyak menjadi panutan para trader di seluruh dunia. Tentunya ada banyak kisah investor sukses yang sangat menginspirasi ya. Sudah banyak saya ulas juga. Bahkan beberapa di antaranya mulai berinvestasi saat tidak punya apa-apa ya. Siapa saja mereka ya, kita coba bongkar, kita coba ulas pada kesempatan pagi kali ini. Investasi adalah salah satu model bisnis yang digemari banyak orang. Bagaimana tidak, hanya dengan menanamkan modal dan aset atau perusahaan kita, ini bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat di kemudian hari. Model-model investasi memang banyak jenisnya, namun bagi investor, hal tersebut tidaklah penting. Yang jadi fokus saat berinvestasi adalah bagaimana mendapatkan keuntungan darinya. Banyak orang ya masing-masing menganggap bahwa kegiatan investasi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah memiliki kekayaan atau bergaji besar. Padahal tidak demikian ya. Banyak contoh kisah investor sukses yang justru dimulai dari tak punya apa-apa hingga menjadi miliarder. Nah, kali ini saya akan membahas beberapa kisah sukses investor from zero to hero yang memungkinkan bisa menginspirasi Anda. Nah, yang pertama adalah Chris Gardner ya. Jika Anda pernah menonton film Hollywood berjudul The Pursuit of Happiness yang diperankan oleh Will Smith ya, nggak salah, nama Chris Gardner ini mungkin sudah tidak asing lagi. Tentunya bagi teman-teman trader ini sudah mungkin banyak semua yang sudah melihat ya. Film tersebut memang diadaptasi dari kisah nyata kehidupan Chris Gardner, seorang investor sukses yang benar-benar memulai dari dasar atau dari nol. Chris Gardner awalnya hanyalah seorang sales alat-alat kesehatan yang bergaji rendah. Ya, dengan gajinya yang kecil, ia bahkan tak sanggup membayar sewa apartemen di bilangan San Francisco ya. Ia pun sempat menjadi gelandangan selama 1 tahun karena tak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kisah investor sukses ini dimulai ketika ia mencoba peruntungan perusahaan pialang sebagai karyawan magang tanpa gaji. Namun dengan tekad yang kuat dan kerja keras, ya, usaha yang ia tekuni selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Sebuah perusahaan pialang, ya, Dieter Reinhold ya, ini mengangkatnya sebagai karyawan tetap waktu itu. Ia terus menyerap ilmu yang ia dapat dan terus mengasah kemampuannya. Ia mulai berinvestasi dengan bermodalkan tabungan yang ia sisihkan ya dari gaji yang didapat dari perusahaan. Nah, sejak saat itu karirnya melesat dan terus menghasilkan pundi-pundi uang yang begitu banyak. Singkat cerita, pada tahun 1987 ia memutuskan untuk keluar dari perusahaan dan fokus membangun perusahaannya sendiri yang bernama Gardner Rich & Co. di bidang investasi saham dengan modal awal $10.000. Nah, usahanya sukses besar hingga banyak dilirik
para investor ya. Pada akhirnya Chris Gardner menjadi investor sukses dan masuk daftar World Rich ya, atau orang-orang terkaya di dunia ya, versi majalah Forbes dengan estimasi kekayaannya tidak kurang dari 170 juta dolar. Nah, yang kedua, sahabat trader, ini juga tidak kalah menarik ya, Francois Pinault ya. Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan salah satu brand fashion Gucci ya. Nah, namun tahukah Anda siapa pemegang saham terbesarnya? Ia adalah Francois Pinault ya, yang merupakan seorang investor sukses berkewarganegaraan Prancis. Francois ini membuktikan bahwa untuk menjadi investor sukses bisa dimulai dari nol dengan penghasilan kecil. Ia bukanlah orang yang lahir dari keluarga berkecukupan dan berpendidikan tinggi, bahkan ia sangat sempat drop out ya dari kuliah karena tidak mampu membayar biaya administrasi kampusnya. Namun drop out ya bukanlah akhir dari karir Francois ya. Justru saat itulah awal mula ia membangun jalan kesuksesannya sendiri. Ia mencoba peruntungannya dengan membeli saham dari upah yang didapat ketika bekerja di pabrik kayu ya bersama ayahnya ya. Ternyata jual beli saham yang dilakukan terus mendapatkan keuntungan. Dengan modal yang mulai banyak terkumpul, ia mulai membangun perusahaan pertamanya yang bernama Pinault Printemps ya. Dan melalui perusahaannya, Pinault terus mengembangkan bisnisnya ke berbagai cabang dengan membeli saham-saham dari perusahaan besar lainnya. Nah, beberapa saham perusahaan besar yang dibelinya adalah Gucci, Alexander McQueen, Evershine YSL ya, Balenciaga dan lain-lain. Menurut Forbes, Francois Pinault masuk ke jajaran daftar 100 orang terkaya di dunia dengan total kekayaannya mencapai sekitar 40 miliar dolar. Yang nomor 3, sahabat trader, adalah Phil Falcon ya. Ini kisah investor sukses ya. Berikut datang dari Britania Raya, yaitu Phil Falcon. Ia bukanlah anak orang kaya ya, bahkan sejak kecil sudah terbiasa dibully karena kondisi keluarganya sangat tidak mampu atau miskin. Ia sempat menjadi atlet hoki ya, tapi nasib kurang berpihak kepadanya karena ia harus mengakhiri karir setelah mengalami cedera lutut parah. Nah, keterlibatan Phil Falcon ya, ini mengelola investasi muncul saat ia bekerja di perusahaan sekuritas Kidder ya, Peabody & Co. tahun 1985. Di perusahaan tersebut ia trading obligasi ya, obligasi sampah atau yang kalau kita juluki adalah junk bond ya, yang terkenal berbunga tinggi dan berisiko tinggi. Sejak saat itu karirnya mulai melonjak dan terus berkembang. Namun perjalanan karirnya dalam pasar modal tidak selalu berjalan mulus ya. Ia bahkan pernah bangkrut pada tahun 1991 saat dirinya mencoba untuk berinvestasi pada perusahaan apa itu, sikat rambut ya di New Jersey. Namun hal tersebut tak membuatnya takut dalam berinvestasi. Ia membuka perusahaannya sendiri bernama Harbinger Capital Partner pada tahun 2001. Perusahaan yang dibangun ini awalnya mengelola modal hanya 25 juta dolar ya. Sampai pada tahun 2006, uang yang ia kelola menjadi 5 miliar US dollar. Nah, pada tahun 2006 juga merupakan titik balik kesuksesan Phil Falcon sebagai seorang investor. Ia berhasil menyulap dana 15 miliar hasil pinjaman menjadi profit 114% hanya dalam waktu 1 tahun. Selain itu, dia terus melakukan berbagai manuver investasi di banyak bidang yang membuat kekayaannya semakin bertambah. Nah, yang nomor 4, Anda sudah mungkin tidak asing lagi dengan namanya George Soros.
George Soros ini adalah investor sukses yang juga dikenal sebagai spekulator ulung. Salah satu momen yang membuatnya dikenal di seluruh dunia adalah aksinya dalam merontokkan Bank Sentral Inggris hingga merugi 3,4 miliar pound sterling. Namun tahukah Anda sebenarnya George Soros ini memulai karirnya dari nol. Titik terendah dalam hidupnya ia alami ketika menjadi seorang salesman dari toko souvenir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, berangkat dari hal tersebut, George Soros mulai mencoba peruntungan di bidang lain. Meskipun beberapa kali ditolak perusahaan, akhirnya ia berhasil diterima di Singer and Friendland ya. Dari situlah mulai mengenal dunia finansial dan terus mendalaminya. Kemudian ia menemukan teori refleksivitas ya, yang menganggap bahwa nilai harga pasar ini lebih sering dikendalikan oleh ide-ide situasional dari para pelaku pasar ketimbang elemen-elemen fundamental. Berangkat dari situ, George Soros mulai mendirikan perusahaannya di bidang investasi. Di antara lain adalah First Eagle, Fund Double, Eagle Head Fund ya, dan Soros Fund Management. Namun beberapa pihak ya menganggap bahwa metode investasi yang dilakukan banyak menuai kontroversi waktu itu. Selain dicap sebagai dalang di balik runtuhnya Bank Sentral Inggris, ia juga dianggap memicu krisis moneter di negara-negara berkembang seperti Asia waktu itu. Nah, salah satunya adalah Indonesia waktu itu memang kenal berdampak. Yang nomor 5 adalah Sylvia Bloom. Ya, Sylvia Bloom ini telah meninggal dunia pada tahun 2016 silam ya. Tapi kisahnya terus menjadi inspirasi hingga kini. Sylvia ini adalah seorang wanita karir yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya menjadi sekretaris pada sebuah perusahaan ya, sebagai seorang sekretaris. Ia banyak mengurusi bisnis bosnya. Salah satunya adalah investasi saham. Berawal dari tugas dari atasannya, ia mulai tertarik dengan dunia investasi ketika melihat saham-saham yang dibeli bosnya menghasilkan banyak keuntungan. Dari situlah ia mulai terinspirasi ya berinvestasi saham. Karena ia kurang berpengalaman dalam jual beli saham, ia memakai cara unik yaitu dengan meniru strategi yang digunakan oleh bosnya. Jadi pada saat sang bos memerintahkan untuk membelikan saham tertentu, maka ia juga membeli saham yang sama untuk dirinya sendiri, tapi dalam jumlah yang tentunya lebih kecil. Ia mulai mengikuti investasi bosnya dengan modal $1.000. Nah, terbukti hal tersebut menuai sukses besar. Ia terus mendapatkan keuntungan ya dari saham-saham yang dibeli, saham-saham miliknya terus mengalami peningkatan 8% per tahun. Nah, total kekayaannya yang terkumpul dari investasi saham tersebut yang sebelumnya meninggal dunia adalah sekitar $8 juta. Nah, itulah tadi beberapa kisah investor sukses ya. Saya yakin bahwa kisah-kisah ini sebenarnya menandakan bahwa tidak harus kita itu memulai dengan uang besar, dan kita dari mana kita asalnya, ya kita tentunya bisa mendapatkan sukses di dalam dunia investasi. Baiklah sahabat trader, bagi sahabat trader yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan lonceng. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat. Luar biasa.